Jadi sih sebenarnya dihubungin minggu lalu sama Jos gitu ya. Josnya nggak ada sekarang. Minggu lalu dihubungi sama Jos untuk minta sharing gitu ya. Nah saya sih iyain aja gitu karena kebetulan kira-kira berapa ya tahun lalu, akhir tahun lalu itu saya dengan Pak Heri, dengan Mas Yakub, dengan Susi, dengan Yunus, dengan Kelly dan ada Feby juga ya. Siapa ya Feby itu ya. Kita ada grup Telegram waktu itu ya, baca firman gitu, dan masih ada. Jadi saya cuma membacakan saja gitu ya. Saya akan membacakan saja beberapa sharing dari teman-teman yang ada gitu ya. Jadi yang pertama kita akan bahas Daniel pasal 5 ayat 1 sampai 30. Jadi ayat 1 sampai ayat 4 itu bercerita Belsalsar mengadakan perjamuan gitu ya, mengadakan pesta gitu kan. Pertama, siapa Belsalsar ini? Ada dua pendapat gitu ya. Kalau di kitab Daniel itu jelas dia bilang Belsalsar itu anak dari Nebukadnezar gitu ya. Tetapi kadang-kadang memang anak itu nggak selalu gitu ya. Anak itu nggak selalu menjadi anak gitu ya statusnya gitu ya kan. Kayak anak-anak Adam itu kan nggak selalu Adam punya anak lalu kita gitu ya. Karena beberapa sejarah menyatat bahwa Belsalsar ini cucu dari Nebukadnezar gitu ya. Tadi Pak Heri sempat menyinggung gitu ya. Dia anak dari Nobium kalau saya tidak salah gitu ya. Dan yang menarik bahwa catatan sejarah itu mencatat bahwa dia mengadakan pesta ini bukan di istana utamanya dia gitu ya. Jadi kalau dia di istana utamanya nggak mungkin Kores akan berhasil meruntuhkan Babylon gitu, sangat tidak mungkin itu karena supply dan segala macamnya Nebu itu jago gitu ya, jago, tapi dia mengadakannya di luar istana gitu, yang itu yang jadi. Nah, yang menarik adalah dia mengundang 1.000 pejabat. Yang catatan yang menarik yang kedua adalah bahwa dari pejabat itu kita tahu Daniel, Sadrak, Mesak dan Abednego adalah pejabat saat itu. Tapi mereka nggak ada, opsinya cuma ada dua. Satu, nggak diundang gitu ya, karena dia nggak jadi pejabat, tapi nanti di bawah disebutkan dia masih penjabat gitu ya. Atau yang kedua, dia diundang tapi dia nggak datang karena mungkin ada pesta atau segala macam. Tetapi karena Alkitab tidak memberikan data yang jelas akan hal itu, dan saya tidak mau berspekulasi atau menafsirkan akan hal itu, jadi saya anggap bahwa Daniel, Sadrak, Mesak dan Abednego itu tidak ada di situ. Itu fakta yang pertama. Kenapa tidak ada? Alkitab tidak memberikan catatan yang cukup jelas. Ya kalau mau ditafsir sih bebas-bebas aja gitu ya. Daniel diundang pesta nggak mau gitu ya. Bisa gitu ya. Tetapi tafsir jatuhnya. Terus yang kedua yang menarik adalah kalau kita Daniel itu jadi kepala ahli nujum segala macam orang pintar itu ada di Daniel 2 ayat 47 dan 48. Jelas clear gitu ya, dia sudah diangkat di situ. Apakah dia diturunkan setelah itu? Enggak tahu juga. Lalu yang menarik kedua adalah bahwa sebenarnya ketika Sadrak, Mesak dan Abednego gitu ya, teman-teman sudah memPA-kan ini, harusnya dalam Daniel pasal 3 ayat 28-29 Nebukadnezar itu sudah mengeluarkan maklumat. Dia bilang, barang siapa menghina, kita bakar rumahnya. Barang siapa menghina raja Allahnya Sadrak, Mesak dan Abednego ini, kita akan bakar rumahnya. Artinya sebegitu kerasnya. Tapi yang menarik adalah entah kenapa si Belsalsar ini melakukan ini. Harusnya dia tahu itu. Ya, saya nggak bacakan itu karena saya nggak tahu. Waktu saya 10-15 menit biasanya kan. Lalu kita lanjut ayat 5-9 gitu ya, bahwa ayat 5-9 itu tiba-tiba ada tangan menulis di dinding dan sepertinya tidak ada yang tahu bahasanya. Ya, bahkan untuk membacanya pun mereka tidak bisa gitu ya. Ini menarik. Apakah mereka benar tidak bisa membaca atau karena ketakutan mereka menjadi lost in mind gitu ya, tidak bisa membaca. Lalu ketakutan pada Belsalsar ada, dipanggil orang-orang dan tidak ada satu orang pun yang mampu menafsirkan, mengartikan, bahkan membaca
tulisan itu, gitu ya. Catatan di kitab yang kita baca itu tidak terbaca, gitu ya. Nanti yang baca si Daniel. Ayat 10 dan 12 ini yang menarik adalah permaisuri masuk, gitu ya. Kita tahu kalau kita membaca kitab Ester itu tidak mungkin seorang permaisuri bisa masuk, gitu ya. Konsep permaisuri di kita, di raja-raja kita dengan di kitab kita di sejarah pada saat zaman itu adalah berbeda. Jadi permaisuri itu harus dipanggil. Kita ingat maka cerita Ester itu zaman Ahasveros, Ester bilang ya kalau saya nggak dipanggil, kepala saya bisa hilang, gitu ya. Maka Ester bilang berdoalah engkau, berpuasalah buat saya supaya ketika saya datang menghadap raja, raja berkenan. Gitu ya. Yang menarik adalah permaisurinya datang. Ada penafsir bilang dia dipanggil, gitu ya. Ada yang dibilang karena pengumuman Belsasar itu permaisuri datang. Gitu. Tapi dia memberikan advice yang sangat menarik. Dia kasih tahu bahwa ada orang yang bijak, ada orang yang ini. Lalu yang menarik adalah dia akan menggunakan kata roh, dewa-dewa. Jadi pemahaman mereka, gitu ya. Walaupun demonstrasi kitab sudah begitu luar biasa, tetapi pemahaman orang saat itu adalah tetap menganggap Daniel dipenuhi oleh dewa-dewa. Gitu ya. Lalu lanjut ayat 13 sampai 23. Ini hebatnya Daniel, gitu ya. Hebatnya Daniel waktu dia datang, saya yakin dia anak Tuhan yang mencintai Tuhan, gitu ya. Kalau kita nanti baca di Daniel 7 bagaimana dia nangis, gitu ya. Daniel 7 itu dia bagaimana nangis, bagaimana hatinya rindu untuk ke Yerusalem, gitu ya. Dia menangis, oh, kapan saya bisa ketemu dengan Yerusalem lagi. Lalu dia melihat bahwa perkakas-perkakas yang begitu diagungkan, perkakas-perkakas yang tidak boleh sembarangan dikeluarkan, gitu ya, lalu dipermalukan seperti itu, gitu ya. Ini, aduh, menurut saya percaya hati Daniel saat itu marah, sangat marah sekali. Saya percaya dia sangat marah sekali ketika dia mengetahui bahwa ini sesuatu yang suci, gitu ya. Bahkan di kalangan imam pun, kalau Pak Bigman selalu bilang ada kalangan imam pun yang mungkin seumur hidupnya tidak pernah masuk ke dalam ruang Maha Kudus karena diundi, gitu kan. Seperti si Papa dari Yohanes diundi dia baru bisa masuk, gitu kan. Jadi nggak selalu orang bisa masuk ketemu dengan perkakas-perkakas tersebut, gitu ya. Kalau kita perhatikan ada kata kaki dian, gitu, berarti itu sesuatu yang begitu suci yang ada di ruang Maha Kudus yang sudah dikeluarkan lalu dilecehkan seperti itu, gitu ya. Harusnya Daniel marah, harusnya emosi secara manusia dia harusnya ini. Dan yang itu satu. Terus yang kedua harusnya adalah kita tahu bahwa Daniel tahu bahwa hari ini adalah hari terakhir dari Belsasar akan meninggal. Kekuasaan Belsasar hari ini aja, dia tahu itu. Tapi yang hebat adalah kalimat pembukaannya dia tetap sebut ya Tuanku Rajaku. Oh, luar biasa ya. Betapa elegannya beliau. Ya, saya selalu ingat hal ini dengan almarhum Pak Bigman. Pak Bigman selalu bilang gini, lu jangan panggil pengkhotbah dari luar, terus lu pikir gua akan mau bertarung dengan dia di sini, di gereja sini. Dia bilang. Itu namanya nggak sopan. Undang orang, terus kamu ajak untuk tanding, itu nggak sopan. Gitu. Halus elegan. Dan Daniel sangat elegan sekali ketika dia bilang, ya Tuhanku ya Rajaku. Dan dia mulai mengingatkan, gitu ya. Maka dari hal ini ada 3 poin yang penting yang Daniel tegur dari Belsasar. Yang pertama ada bahwa Belsasar, kesalahan terbesar kamu adalah kamu tidak mengakui terhadap Allah, ayat 21. Kamu nggak mengakui itu Allah itu berkuasa atas diri kamu. Dan bahkan dia bilang Nebukadnezar yang jauh lebih mulia dari kamu, yang jauh lebih hebat dari kamu, mengakui itu. Terus yang kedua adalah kamu sudah tahu ada contoh itu. Ya. Daniel 2 minggu yang lalu teman-teman bahas ketika Nebukadnezar seorang raja yang begitu, dalam Daniel pasal 2 itu digambarkan patung yang berdiri tegak dan di atas kepalanya itu emas. Daniel bilang begini, engkaulah rajaku, emas itu. Artinya begitu terhormatnya Nebukadnezar. Ya, bahkan saya sering selalu bilang Nebukadnezar itu dapat gelar di Alkitab itu Allah bilang gembalaku. Gelarnya ini gembalaku, nggak ada yang lain itu, nggak ada yang lain, cuma Nebukadnezar dipanggil gembalaku. Allah sendiri yang panggil itu. Nah,
Dia bilang ini, Nebukadnezar kakekmu itu udah dijadiin contoh sama Allah, tapi kamu nggak belajar. Gitu kan. Dan yang ketiga adalah yang itu tadi, perkakas-perkakas kamu keluarkan, bait Allah kamu lecehkan sedemikian hingga gitu ya kan. Dan yang menarik, setelah itu dia bilang, inilah artinya. Beberapa tafsir kalau tadi saya baca menyatakan mene tekel ufasim ini bahasa Aram katanya gitu ya. Bahasa Aram itu sebenarnya bahasa asli orang Israel, orang-orang Yahudi situlah gitu ya. Tapi bahasa Aram ini kan nggak dipakai di dalam Alkitab. Jadi kalau Alkitab Perjanjian Lama, koreksi saya nanti kalau saya salah, Ibrani dan Yunani gitu ya. Jadi memang buat Daniel mungkin sangat mudah dia tahu arti kata itu gitu. Tetapi yang menarik nanti kita bisa bahas gitu ya. Ketika pengertiannya itu menjadi berbeda gitu ya kan, ada mene gitu ya. Dia bilang dalam ayat apa tadi? Mene itu ayat 25. Ayat 26 gitu ya. Maka makna perkataan itu, mene, masa pemerintahan Tuanku telah dihitung oleh Allah dan telah diakhiri. Ayat 27, tekel, Tuanku ditimbang dengan neraca dan didapati terlalu ringan. Yang menarik ayat 28, katanya itu pakai kata peres. Padahal tadi ayat 25 itu kata kalimatnya mene-mene tekel ufasin. Waktu saya sekolah minggu, saya tanya sama guru sekolah minggu saya, kenapa artinya salah? Daniel salah ngertiin gitu ya. Nah ya, katanya sih ini menurut bahasa Aram segala macam, nanti bapak-bapak, Pak Netsen, Pak Glenn yang sekolah teologi mungkin bisa menjelaskan kita. Nggak capable lah saya ngejelasin ini. Nanti salah karena saya nggak pernah belajar bahasa Ibrani, nggak bisa bahasa Yunani, nggak pernah juga bahasa Aram apalagi gitu ya. Tapi yang menarik adalah ketika saya baca bukunya Patong, Pengudusan Emosi, Patong tulis tentang ini, mene-mene tekel ufasim. Artinya, Patong langsung menulis artinya, hebat juga Patong gitu ya. Ditulis begini, sudah genap, sudah cukup, sekaranglah waktunya berakhir. Itu satu message yang begitu luar biasa. Patong bilang begini, siapa sangka Babilonia bisa runtuh dalam satu malam. Tapi ketika Tuhan sudah bilang sudah cukup, sudah selesai, maka selesailah itu. Ya, yang memang menarik adalah orang selalu beranggapan begini ya. Ini masuk ke aplikasi. Kenapa Belsasar itu dihabisi karena mengeluarkan bait barang-barang kudus itu gitu ya. Tapi kalau kita nanti memperjauh ke depan, Paulus bilang begini, tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Allah? Dan sebenarnya sih kalau saya waktu dalam Telegram, dengan grup Telegram dengan Pak Heri, saya bilang, siapakah kita ini? Kan kita ini jauh lebih brengsek lah dari Belsasar. Jauh. Saya rasa saya jauh lebih jahat dari Belsasar. Gitu ya. Dia mungkin dalam keadaan mabuk mengeluarkan, jelas tadi Bang, setelah dia minum anggur dia memabuk lalu dia mengeluarkan barang-barang itu. Tapi kadang-kala dalam hidup saya menyatakan bahwa saya adalah bait Allah, toh dalam keadaan saya tidak mabuk saya quote-unquote melakukan hal yang memalukan Tuhan. Begitu kira-kira sharing saya, Pak Heri. Kurang lebihnya kalau ada salah mohon dimaafkan, dikoreksi, silakan. Tuhan Yesus memberkati. Ya, terima kasih Pak Jimmy. Saya mencatat banyak sekali nih, ada paling enggak ada 8 poin hal-hal penting nih ya. Dari pertama, bagaimana 4 sekawannya Daniel dan teman-temannya. Suatu pertanyaan, apakah diundang apa enggak ya? Nah, diundang mungkin nggak mau datang karena pesta pora itu gaya orang dunia, kira-kira gitu Pak Jimmy ya. Seperti itu. Terus Belsasar, siapa sebenarnya ayahnya Pak Jimmy? Belsasar.
Kalau tadi bilang Nebukadnezar, gitu ya, anak Nebukadnezar. Tapi kalau sejarah bilang Nobim ya kalau nggak salah ya. Di Google sih keluar itu langsung. Kalau di tafsiran sih Nabonidus. Nah, ya ada yang bilang Nobim, Nabonidus, begitulah. Nah, Nobim ya. Tahu juga kita. Ya, seperti. Dan memang kelihatannya Pak Jimmy ya. Jadi Belsasar ini lemah. Kalau saya baca ya, ada beberapa referensi. Jadi memang bapaknya yang kuat sebenarnya. Jadi kalau kita lihat ini kan kalau dari pasal 4 ke pasal 5 ini kan satu pasal aja, tetapi sebenarnya bertahun-tahun ini ada pemberontakan setelah Nebukadnezar ini. Anaknya kalau di dalam Yeremia kalau nggak salah dicatat ya, dua raja-raja 25-27 disebut tuh anaknya Nebukadnezar itu Ewil Morak itu yang gantiin Nebukadnezar sebenarnya. Tapi dibantai sama iparnya. Nebukadnezar punya anak perempuan, punya suami, membunuh si Ewil ini. Nah, kemudian nggak lama dia juga dibantai. Setelah dia nggak dibantai, anaknya gantiin, dia masih muda. Dari itu kemudian iparnya lagi, yaitu tadi bapaknya Belsasar, membunuh nih anak keponakannya dan dia naik. Nah, sebenarnya bapaknya Belsasar ini katanya yang kuat, tetapi waktu itu dia pergi ekspedisi, pergi perang, dan ini sebenarnya Belsasar ini dipercayakan untuk memimpin di Babel, cuman nggak mampu. Seperti itu. Gimana? Apa Pak Jimmy ada pandangan lain? Enggak Pak. Saya ikut aja Pak. Nah, menarik tadi ya, kalau kita belajar tadi Pak Jimmy katakan Daniel quote and quote dia marah pasti karena pekakas Allah dipakai ya, dihina seperti itu. Dan saya pikir saya setuju juga, bukan hanya itu, barangkali Daniel juga mungkin ini anak muda memang nggak belajar dari sejarah, mungkin kan itu saya coba memposisikan Daniel. Engkongnya aja udah lebih hebat tadi Pak Jimmy menggambarkan bagaimana Nebukadnezar waktu itu justru yang paling hebat lah, kira-kira begitu ya, dengan kepala emas, digambarkan di dalam perumpamaan itu, patung itu sebagai kepala emas. Tetapi Nebukadnezar aja nggak seperti itu ya, dia lebih, kira-kira Pak Jimmy lihat Belsasar ini sengaja atau memang ketidaktahuan dia dah? Kenapa dikurang ajar ngeluarin bekakas itu? Mabok. Saya sih mengasumsikannya mabok Pak dia. Karena mabok, kalau nggak mabok enggak ya? Kira-kira. Nggak senaif itu gitu. Tapi kalau dari pemain suri, seakan-akan memang dia nggak ngerti. Pemain suri yang ngingetin dia ada sejarah seperti itu. Ada Daniel yang orang yang pintar, yang dipakai Tuhan untuk, istilahnya sih dewa-dewa ya, istilahnya pemain suri itu kemampuan para dewanya mereka. Sepertinya dia nggak belajar dari sejarah Belsasar nih, seperti itu. Oke, nanti teman-teman bisa dalamin diskusinya. Yang menarik lagi saya lihat tadi Daniel ya, kalau kita tadi diungkapkan Pak Jimmy, menarik, elegan. Meskipun dia tahu itu raja cuma umurnya semalam lagi nih, tapi dia tetap menaruh hormat, yaitu yang luar biasa. Iya, luar biasa, saya setuju. Kemudian Daniel yang luar biasa Pak Jimmy, dia berani tidak menambah, tidak mengurangi. Nebukadnezar juga sekarang Belsasar, dia menyampaikan apa yang Tuhan sampaikan dengan persis, ya, berani mengatakan meskipun itu raja, ya, mengungkapkan bahwa kamu tidak mengakui Allah itu, ya, Allah yang besar itu, yang maha tinggi itu, mengungkapkan dosa-dosanya raja. Terus saya catat di sini tadi Pak Jimmy udah sampaikan juga,
Udah tahu ada contoh dari engkongmu, tapi tetap aja kamu tidak mau belajar. Ya, itu tadi pertanyaan. Apakah dia nggak tahu apa dia tahu? Kalau dia tahu ya bandel banget, mau ngetes itu. Seperti itu. Dan yang ketiga, penghinaan terhadap pekakas bait suci ya. Ya. Nah, itulah yang saya catat. Dan ada satu ayat yang terakhir tadi yang saya catat menarik. Pak Jimmy bilang hanya Nebukadnezar itu ya, orang kafir, raja kafir yang disebut gembala sama Tuhan. Kalau aku nemukan apa saya di Yeremia 25 ayat 9 itu Tuhan, apa mungkin penafsiran juga sama. Tuhan bilang hambaku. Tuhan bilang Nebukadnezar itu hambaku. Kalau kita baca di Yeremia 25 ayat 9 tuh. Jadi luar biasa. Dari situlah saya juga berani mengatakan Nebukadnezar memang setelah jadi hati binatang kemudian bertobat ya, benar-benar mendapat anugerah Tuhan ya, sampai Tuhan sebut dia hambaku. Oke, Bapak Ibu, saya coba menggali bersama dengan Pak Jimmy tadi. Sekarang saya serahkan kepada Bapak Ibu semua, silakan berinteraktif ya, boleh tanya Pak Jimmy, boleh tanya pendeta kita juga ada, malam ini ada pendeta Galen, ada pendeta Netson, ada Ibu Yemima ya. Silakan, saya akan memandu kita dalam diskusi ini. Waktu sekarang 19.45 ya, jadi lumayan ada setengah jam lah ke depan, setengah jam ya, silakan. Malam ini 26 orang loh, luar biasa. Jadi ayo berbunyilah, 26 orang, bicaralah. Kami ingin mendengarkan. Mari diskusikan. Silakan Bapak Ibu. Ibu Lomongga, mohon maaf ya tadi saya ambil alih Ibu Lomongga. Pak Ucok, Pak. Ya silakan, Bang Ucok. Ya Pak, boleh Pak. Mau nanya ya. Ya. Ini kan kalau kita lihat di Daniel 5 ayat 7 ayat 16 dan 17 kan ayat 16-nya kan kalau si Belsasar kan menawarkan sesuatu gitu ya, imbalan kepada Daniel gitu ya. Iya, iya. Akan diberikan apa namanya itu hadiah lah gitu ya. Iya. Juga kekuasaan sebagai orang ketiga gitu ya. Betul. Nah, tapi pertanyaan saya itu adalah Daniel menolak hadiahnya doang, tapi kekuasaannya kok nggak ditolak gitu. Kenapa dia kok nggak nolak kekuasaannya juga gitu? Kenapa yang ditolak cuma hadiahnya doang? Ini itu aja sih Pak Heri, terima kasih. Saya kembalikan ke Pak Jimmy nih. Pak Jimmy, ayo. Tolong dijawab Pak Jimmy. Atau teman-teman yang lain mau jawab, silakan. Saya baca ya. Jadi kita kalau dulu ke Babe bilang baca Jim kitabnya, jangan ini. Ya, tetapi telah ku dengar tentang engkau bahwa engkau dapat memberikan makna dan menguraikan kekusutan. Oleh sebab itu, jika engkau dapat membaca tulisan ini dan dapat memberitahukan maknanya, itu berarti dibaca. Berarti nggak ada yang bisa baca, benar kan? Membaca tulisan ini dan dapat memberikan maknanya kepadaku, maka kepadamu akan dikenakan pakaian dari kain ungu dan pada lehermu akan dikalungkan rantai emas, dan dalam kerajaan ini engkau akan mempunyai kekuasaan sebagai orang ketiga. Ya kan? Ayat 17 jawabannya Daniel apa? Kemudian Daniel menjawab, tahanlah hadiah tuanku, berikanlah pemberian tuanku kepada orang lain. Pakai tanda seru itu. Namun demikian, aku akan membaca tulisan bagi raja dan memberitahukan maknanya kepada tuanku. Jadi kalau dibaca begini, ada yang diambil sama Daniel? Menurut saya sih enggak, Pak. Memang yang jadi kisruhnya Pak Ucok adalah mungkin nanti
Di Darius itu, Darius ngasih Daniel orang ketiga. Gitu. Jadi Daniel belum jadi orang ketiga. Di ayat 29 udah disebutin di situ, Pak Jimmy. Bahwa di dalam kerajaan ia akan punya kekuasaan sebagai orang ketiga. Betul. Artinya begini, dan pada si Daniel pun waktu dia tolak, tetap dipakein nggak sama raja? Tetap. Ayat 29, lalu atas tinta Belsasar dikenakanlah kepada Daniel pakaian dari kain ungu, dan pada lehernya dikalungkanlah rantai emas, dan dimaklumatkanlah tentang dia bahwa di dalam kerajaan ia akan mempunyai kekuasaan sebagai orang ketiga. Tapi cuman nggak sampai 6 jam. Karena setelah 6 jam si Belsasar dibantai sama si Kores. Gitu. Jadi kalau menurut saya, Daniel ditawarin hadiah. Tetapi Daniel tidak mengambil hadiah itu. Tetapi ketika dikenakan oleh raja, Daniel tidak menolak. Ini yang disebut elegan kalau saya bilang sih. Menolak pemberian raja itu kan jadi wah, kacau ini urusannya gitu ya. Dia tetap menghargai walaupun dia tahu ini cuma jam-jaman doang jadi raja sesaat lagi. Kalau menurut saya demikian, Pak. Baik, terima kasih Pak Jimmy. Jadi ya bisa saya simpulkan Daniel memang tahanlah, dia katakan kan waktu dijanjikan itu, berikan saja pada orang lain. Tetapi kira-kira ya Daniel yang elegan itu nggak mungkin menolak ya ketika dipakaikan baju pakaian ungu ya dan dikalungkan rantai emas, karena ya menjaga kehormatan raja juga ya. Ketika dipakaikan itu saya kira saya setuju, tidak menolak, dan diumumkan sebagai pejabat nomor 3 di Babel itu, dia juga nggak menolak, tetapi pelaksanaannya memang mungkin belum terwujud saya kira, karena apa itu namanya, Belsasar keburu mati itu sebentar dalam waktu hitungan jam ya, seperti itu. Kira-kira Bang Uco kejawab, Pak? Ya, yes, Pak. Makasih Pak atas pencerahannya. Baik, terima kasih. Ada lagi yang mau bertanya? Silakan. Atau yang mau sharing, mungkin tadi yang Pak Jimmy sampaikan berbeda dengan pandangan Ibu dari perspektif lain, silakan. Sini ada yang saya belum kenal ya, Ian ya. Kalau boleh buka kameranya, boleh silakan, dan silakan kalau ada mau sharing, mau tanya. Ada juga Patrick ya, silakan. Ada juga Pak Saud Simorangkir ya, silakan Pak Saud. Ya, Pak Oscar baru gabung ya, silakan Pak Oscar. Mau tanya, mau sharing, silakan. Mega senyum-senyum. Silakan Mega, nggak usah nunggu-nunggu. Kalau mau tanya, langsung saja buka mic-nya dan bicara. Ya silakan Mega. Menyimak dulu Pak. Ian itu. Oh, menyimak dulu. Iya. Tadi Bapak kan bilang Ian kan Pak. Itu tuh Bang Karo, Christian Karo-Karo Pak. Oh, Bang Karo. Makanya saya. Iya, malam Karo. Karo. Malam ya. Pak. Ya. Belum ada Pak yang ditanyakan. Iya. Oke, waktu kita jalan terus nih.
Nah, kalau belum ada yang tanya ya, sambil kita mengisi, sayang waktunya jalan terus. Eh, Tadi di situ kan ada nubuatan juga bahwa eh, Belsasar itu nanti di akhir kekuasaannya kan dia akan kerajaannya Babelnya akan dipecah dua ya, Kasdim. Nah, kita udah lihat di akhir daripada pasal ini eh, Persia ya, Darius, Raja Darius. Media apa Persia tuh ya? Hah? Media ya, Darius yang merebut kekuasaan. Nah, satu lagi kan yang disebutkan di sini Media dan Persia. Siapa ya rajanya? Bisa bantu nggak, Pak Jimmy? Kores kalau nggak salah, Kores. Kores itu beda dengan Media ya. Mungkin ada yang mau ini kasih masukan, silakan. Pak, bahannya bisa dibuka di 2 Tawarik 36 ayat 22. Baik, kita buka 2 Tawarik 36 ayat 22. 2 Tawarik 36 ya. Dua Tawarik 36 ayat 32 ya, Jim? Iya. 22 apa 32? 22. Oh, 22. Oke, saya bacain ya, Bapak Ibu. Pada tahun pertama zaman Kores, Raja Negeri Persia, Tuhan menggerakkan hati Kores, Raja Persia itu untuk menggenapkan firman yang diucapkan oleh Yeremia, sehingga disiarkan di seluruh kerajaan Kores secara lisan dan tulisan pengumuman ini. Ayat 23 perlu dibaca? Enggak, itu dia ini Pak, dia disuruh pulang ke Yerusalem mereka. Ya. Jadi Kores ya, Persia, mau ke Persia ya. Seperti itu ya. Oke, terima kasih Jim. Pak Jimmy, terima kasih. Oke, Bapak Ibu, silakan. Ada lagi yang mau ditanyakan? Nanti setelah Kores sama Persia sama Median ini kan mereka kalah dengan Yunani. Ya. Iya, kalau Babe bilang tuh selalu inget tuh 300 gitu ya. Film 300 gitu kan. Yunani cikal bakalnya Persia dan Median itu kalah sama Yunani. Lalu Yunani nanti kalah dengan Romawi. Roma. Itu kan yang dipakai. Ya, kita tahu. Iya. Di pembahasan minggu lalu itu. Ya, nubuatan itu ya. Nubuatan bangsa-bangsa. Iya. Terakhir itu yang nah itu kan seperti itu. Masih ada sekitar 20 menit Bapak Ibu. Jangan sia-siakan waktu kita sebelum nanti saya serahkan ke Pak Netson. Ibu Lumunga belum bicara malam ini. Silakan. Pak Saud juga biasanya banyak masukan-masukan ini. Banyak penggalian. Pak Heri. Ya. Pak Heri, mohon maaf. Ya. Waksikonnya nggak bisa lagi di mobil. Oh iya. Saya dengar masih nyetir. Ya. Siap. Lagi ada trouble lagi barusan. Oh. Tapi untung bisa di atas. Ya. Saya baik aja. Oke. Siap. Salam. Terima kasih Pak Saud. Iya. Iya, Pak Heri, iya. Ya. Ya, Ibu Lumunga, silakan. Kan Pak.
Halo, Bu Lomonga? Itu Mas Laut lagi di mobil. Yakob biasa mau bertanya, Yakob ini malam kok diam-diam aja. Lewat dulu Pak. Jadi. Ya, ada Pak Rahmat juga ya rupanya malam nih. Malam Pak Rahmat. Malam hari. Ya. Ya, lengkap. Pak sharing boleh Pak sharing Pak? Yo, silakan lanjut. Ya Pak, bicara tentang perkakas gitu ya. Kadang-kadang kita suka berpikir begini, keberadaan perkakas kudus ini bagaimana gitu ya? Gitu kan? Apakah misal gitu kan? Kalau di gereja itu ada yang kudusnya lagi itu perkakas gitu kan? Betul nggak? Kadang-kadang kan kita suka iseng waktu masih kecil bertanya seperti itu gitu. Tapi ada satu hal yang menarik, pengalaman lah. Waktu itu ketika saya masih korwil di PP gitu ya, saya pernah ditegur dengan keras oleh Pak Bigman almarhum ketika saat itu selesai perjamuan kudus gitu ya. Nah, jadi kan kira-kira kalau mungkin 8-9 tahun yang lalu itu perjamuan kudus tuh suka ada sisa anggur, dan sampai hari ini sih juga suka ada sisa anggur. Nah, Eri tahu nih kayaknya ceritanya nih. Ya, jadi sisa anggur ini suka diminum begitu ya. Padahal saya nggak minum sih itu anggur gitu kan ya. Saya nggak minum itu anggur. Jadi sisa perjamuan kudus ada anggurnya. Nah, rotinya sih nggak dimakan. Anggur itu diminum gitu ya. Kadang-kadang bahkan sama anak sekolah minggu, sama teman-teman jemaat gitu. Nah, saya sih ingat banget saya dengan Pak Slamet waktu itu ya. Waktu itu belum pendeta beliau. Dipanggil kami berdua. Waduh, kami di 1 kali 20 menit kali itu ya. Jadi ada satu bagian yang Pak Bigman mengingatkan bahwa bahwa kita tidak mengimani Tuhan ada di situ gitu. Tapi kita mengimani bahwa itu simbol Tuhan. Maka perlakukanlah hal tersebut menjadi hal yang kudus. Gitu. Bahkan dosa bilang kayak nggak bisa minum anggur aja gitu. Cuma saya aja nggak bisa minum anggur gitu ya. Aduh, tapi hari itu saya belajar cukup banyak bagaimana kita menghargai, dan almarhum juga pesan gitu. Ya, itu juga kalau persiapan itu ya gitu. Anggur dan segala macam itu yang bukan majelis jangan pegang-pegang gitu. Apalagi suruh kopi. Siapa dia gitu. Karena kita harus memberikan sebuah tempat khusus gitu ya, bahwa itu adalah kudus gitu ya. Dan makin kesini makin saya menyadari bahwa ya itu memang hal kudus. Maka ketika kita sebagai reform khususnya gitu ya, ketika seorang diteguhkan menjadi hamba Tuhan, maka dia dikasihkan, salah satu yang dikasihnya itu adalah peralatan perjamuan kudus dan peralatan baptis gitu ya. Peralatan baptis sih enggak kasih lah handuk itu ya. Sama tapi yang pasti itu dikasih peralatan perjamuan kudus, karena memang itu adalah simbol, enggak representatif, tapi itu simbol dari kekudusannya Tuhan gitu ya. Dan saya rasa itu perlu kita selalu ingatkan gitu ya, bahwa itu bukan sesuatu yang bercanda gitu. Mungkin karena saya bilang makanya mungkin Belsasar lebih baik dari saya. Dia dalam keadaan mabuk dia melakukan itu, saya dalam keadaan sadar tuh. Thank you Pak Eri waktunya. Ya, jadi Pak Jimmy memang bukan sesuatu yang kita jadikan benda-benda itu menjadi sesuatu yang gaib atau apa. Seperti tadi memang kita
mempercayain kita. Ini salah satu bedanya kita sama Katolik ya. Kita Reform itu kita meyakini ketika kita mengadakan sakramen perjamuan kudus, Tuhan itu hadir, tetapi Tuhan itu hadir bukan dalam bentuk roti dan anggur. Itu ya selalu dibacakan kan, kalau Pak Bigman, Pak Netson juga ya, Pak Galen, kalau mau mulai perjamuan kudus itu. Jadi kita bukan anggap, wah ini gaib, ini anggur ini darahnya Tuhan, nggak boleh minum sisanya. Saya juga ngalami sih waktu ketika saya remaja pemuda dulu kelakuannya seperti itu, tapi lama-lama memahami kita, artinya kita itu sakramen kudus dan kita menjaga itu merupakan suatu penghormatan kita kepada Tuhan, nggak menjadikan sesuatu itu jadi bercandaan atau ya harus benar-benar orang yang punya hati yang sungguh-sungguh, tidak jadi bercandaan karena tidak mengerti maknanya. Seperti tadi dibilang, di gereja kita juga ditetapkan nggak boleh sembarangan orang mempersiapkan roti dan anggur, menuangkan ke dalam baki itu ya, kecawan itu, untuk dipersiapkan di dalam perjamuan kudus. Jadi memang harus para pengurus ya yang memahami betul makna itu. Thank you Pak Jimmy, sharing tambahan lagi buat kita, semakin kita memahami. Majelis, kalau kata Babe, majelis Ya, apa? majelis. Pengurus. Ya, pengurus zaman dulu kan belum pakai istilah majelis, Babe. Ya, jadi itu ya, jadi benar-benar memaknainya dan betul. Jadi kalau kita minum sisa anggur, roti, makan, nah itu menunjukkan kita tidak memahami makna yang sesungguhnya, ya, kehadiran Allah. Jadi di dalam sakramen perjamuan kudus. Nah, tambahan sedikit lagi, memang kan kita cuman ada 2 sakramen perjamuan kudus, baptisan dan perjamuan kudus. Beda sama Katolik. Katolik juga pernikahan itu disebut sakramen kudus. Kita kan tidak. Jadi cuman 2 ini mari kita memaknai dengan baik, dan kita harus berhati-hati, bersungguh-sungguh menjaga kehormatan kehadiran Allah di dalam 2 hal ini. Itu saja, silakan. Mungkin yang lain mau sharing, mau bertanya, mau diskusikan sesuatu, silakan. Masih ada waktu kita 10 menit lagi lah. Ya. Di sini ada Pak Oscar, ada juga Susi tadi saya lihat ya. Ada Pak Rahmat, ada Teni ya. Pak Moraki barangkali ya. Silakan. Ibu Lomong nggak mau ngomong ya? Susi, siapa dulu? Silakan. Silakan Susi. Belum kedengaran suaranya. Nggak ada suara Susi. Siapa itu? Susi, nggak ada suaranya Susi. Udah ada belum ya? Bagus, sudah keluar suaranya Susi. Iya. Saya tadi sempat kepikiran gitu ya. Kan si Belsasar ini
apa namanya ya, menghina, istilahnya menitahkan orang untuk membawa perkakas itu atau menghina Tuhan lah ya, dalam keadaan mabuk. Nah, pikir-pikir kenapa harus dalam keadaan mabuk ya gitu kan. Ternyata setelah saya baca-baca lagi, itu adalah penggenapan dari Yeremia 51 ayat yang ke-57 gitu ya. Di situ dikatakan, aku akan membuat mabuk para pemukanya, orang-orang bijaksananya, para bupati, para pembesarnya, dan para pahlawannya, sehingga mereka jatuh tertidur untuk selama-lamanya, tidak akan bangun-bangun lagi. Demikianlah firman Tuhan, Sang Raja, yang Tuhan semesta alam namanya. Gitu. Ini juga apa ya? Penggenapan nubuat dari Yeremia gitu. Itu yang saya tangkap dari bagian ini. Terus yang kedua tadi mengenai Belsasar ini, Pak Heri juga sempat bilang gitu ya, kebodohannya lah gitu ya. Dan Kak Jamie juga sempat singgung tadi gitu ya, kalau kita tahu sebelumnya di Daniel pasal 3 itu Nebukadnezar itu sudah memberikan perintah gitu ya, untuk seluruh orang itu menghormati Tuhan gitu. Tapi kenyataan juga di sini yang Belsasar lakukan itu justru sebaliknya gitu, justru menghina Tuhan gitu. Dia tidak menghormati tradisi dan perintah yang sudah diberikan oleh Raja Nebukadnezar gitu. Dan di bagian aplikasi juga saya setuju sama Kak Jimmy gitu ya. Bagian ini kayak memberi perenungan tersendiri lah gitu ya. Untuk kadang-kadang kita bukan bodoh ya, mungkin iya juga, tapi yang lebih tepatnya bebal gitu. Kita udah tahu nih apa yang kita udah baca, kita udah tahu, tapi seringkali justru apa yang kita lakukan tuh justru berbeda gitu. Justru seringkali ya sama seperti ini, menghina Tuhan dan menyakiti hati Tuhan maupun sesama gitu ya. Bagi saya pribadi, bagian ini sangat memberikan perenungan tersendiri gitu ya. Kedaulatan Allah tuh memang satu-satunya, betul, tetapi bagian kita, sikap dan pertanggungjawaban kita ketika Tuhan ngasih kita kesempatan untuk belajar salah satunya PA ini juga kan memberikan pengetahuan kita apa yang harus kita lakukan. Tetapi yang menjadi PR yang lebih penting lagi, tindakan kita gitu ya, setelah kita tahu, setelah kita belajar gitu, apakah iya kita tetap mau menjadi orang yang bebal dan bodoh gitu. Itu sih Pak yang bisa saya tangkap dan pelajari dari bagian ini. Iya, terima kasih Susi. Semakin memperkaya lagi kita ya, menarik sekali. Tadi itu bukan kita sedikit kecil tetapi tergenapi seperti itu ya. Jadi dia memang harus mabuk dulu sebelum dia mati begitu. Seperti itu kira-kira. Menarik sekali ya apa yang tadi Susi sampaikan. Nah, malam ini masih ada satu lagi pertanyaan. Silakan kalau ada yang mau sampaikan ya. Tadi jam saya menunjukkan jam 12 menit ya, jam 20.12. Saya akan serahkan ke Pak Nelson paling lambat jam 20.20 ya, seperti itu Pak Nelson. Silakan, jadi masih ada satu kesempatan lagi kalau ada yang mau sampaikan segala sesuatunya, silakan. Mau tanya, mau sharing, silakan. Enggak dulu. Aku belum deal sama dia. Nggak usah. Belum deal sama dia. Nanti. Oke, apakah ada? Masih ada 7 menit. Ibu Lomongga mau bicara? Oh, oke. Baik, kalau tidak ada, sebelum saya serahkan ke Pak Nelson, ya, saya hanya mau menyimpulkan sedikit bagaimana
pasal 5 ini, Daniel pasal 5 ini, kita sudah boleh menggali banyak dari Pak Jimmy tadi juga, dari sharing-sharing Susi, dari Bang Ucok tadi, ya. Kita boleh semakin memahami bahwa sekali lagi Allah menunjukkan kedaulatannya. Allah yang mengangkat, Allah yang memecat siapapun dia, seperti itu. Dan Belsasar, kebodohannya lah membuat dia yang tidak menghormati Tuhan, dan dia akhirnya dia memang harus menjalani apa penghukuman Tuhan, dan dialah kerajaan Kasdim ini jatuh, ya, seperti itu. Kemudian kita melihat bagaimana Daniel tampil elegan, ya, Daniel yang tetap menjaga sikap hormat tetap kepada raja, meskipun di sisi lain Daniel menunjukkan keberanian tampil mewakili suara Tuhan, bicara apa adanya sebagaimana Tuhan ingin sampaikan, tidak ditambah dan tidak dikurangi. Ya, ini malam kita belajar beberapa hal penting, ya. Bagaimana Daniel tetap lebih unggul daripada orang dunia ini. Seharusnya anak-anak Tuhan seperti Tuhan Yesus bilang, ya, harus cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Kita nggak boleh kalah sama orang dunia. Seharusnya lah kita harus bisa tampil seperti Daniel. Kalau kita tidak bisa, itu karena kedegilan, kebebalan kita tadi. Susi, menarik. Saya juga ingat, sebenarnya bukan kita nggak tahu, kita tahu mana yang baik, mana yang benar, tapi kadang-kadang kita memang jatuh ke lubang yang sama. Makanya Tuhan Yesus selalu ingatkan kita, jangan seperti keledai. Saya juga mengalami, Bapak Ibu, saya sudah bergumul. Saya setiap kali beberapa akhir-akhir ini tidur bablas, nggak berdoa dulu, nggak datang sama Tuhan dulu. Udah bangun tengah malam baru sadar, mohon ampun. Besoknya begitu lagi, jatuh yang hal yang sama. Jadi mari kita belajarlah banyak hal malam ini, dan nanti lagi Pak Nelson tambahkan. Jadi silakan Pak Nelson, saya serahkan 20-16 menit ke Pak Nelson. Terima kasih Bapak Ibu semua. Mari kita simak penjelasan dan pendalaman daripada Pendeta Nelson. Baik, terima kasih Pak Heri, Pak Jenny, Bapak Ibu yang lain semua, ya. Kita bersyukur pada Tuhan. Pada malam hari ini kita masuk dalam pasal yang kelima dari kitab Daniel. Apakah slide saya kelihatan? Kelihatan, Pak. Kelihatan. Ya. Oke, ya, saya melihat bagian ini bagian dari menghina kekudusan Allah. Penghinaan terhadap kemuliaan Allah, penghinaan terhadap kehormatan Allah yang dilakukan oleh seorang raja bernama Belsasar. Ya, menarik sekali, nama Belsasar ini hampir sama dengan nama yang diberikan oleh Nebukadnezar kepada Daniel, kan? Ya, hanya beda sedikit Belsasar, tapi pengertiannya sama sebetulnya. Ya, Daniel di era Raja Belsasar, tapi era Nebukadnezar sudah lewat. Ya, Nebukadnezar sudah berakhir. Tapi sebelum ke era Belsasar ini ada satu masa di mana kepemerintahan yang begitu luar biasa kacaunya yang terjadi di Babylon. Ya, ketika Nebukadnezar dibunuh oleh putranya sendiri, bukan oleh orang lain, oleh putranya sendiri. Ya, itulah dilema kerajaan demi kerajaan. Anak bisa membunuh orang tua hanya demi kekuasaan. Ya, kemudian bagaimana anak dari Nebukadnezar dibunuh oleh iparnya, tadi sudah disampaikan oleh Pak Heri, ya, yang bernama Jenderal Neriglissar. Ya, ini istrinya ini saudara dari Merodak. Ya. Kemudian iparnya itu kemudian dibunuh lagi oleh putranya sendiri, oleh anaknya juga. Ya, itu Labasi Marduk. Marduk ini putra dari Neriglissar. Ini saling bunuh-membunuh. Ini sebelum nanti Belsasar memerintah. Nah, kemudian Labasi Marduk ini dibunuh oleh menantu dari Nebukadnezar yang bernama Nabonidus. Nabonidus ini istrinya anak Nebukadnezar.
Nabonidus ini bukan secara keturunan, bukan dari keturunan Nebukadnezar, dia seorang saudagar. Ya. Nah, ketika Nabonidus ini memerintah, Nabonidus ini fokus pada satu pengembangan wilayah. Sehingga kepemerintahan di dalam ya secara administratif di Babylon diserahkan kepada putranya Belshazzar, didampingilah oleh ini tadi permaisuri, oleh ibu dari Belshazzar ini, oleh istri dari Nabonidus ini yang kemudian nanti datang kepada Belshazzar untuk memberitahukan bahwa ada seorang bernama Daniel, gitu ya. Nah, ini perjalanan, tetapi tentu dalam konteks Alkitab, memang di dalam Alkitab tidak catat, dan saya membaca, melihat beberapa literatur, ini kira-kira sejarah yang menggambarkan bagian ini. Nah, apa yang dilakukan oleh Belshazzar ketika dia diberikan kekuasaan, dipercayakan oleh ayahnya untuk mengepalai, untuk menangani kepemerintahan di Babylon, maka perjamuan besar untuk para pembesar itulah yang dia lakukan. Melakukan satu penjamuan atau perjamuan yang besar, pesta yang besar untuk para pembesar. Ya, bukan saja pembesar sebetulnya yang diundang, sampai ke budak-budak pun diberi tempat untuk ikut merayakan perjamuan besar tersebut. Ya, Raja Belshazzar sampai dikatakan kemabukan. Mabuk gitu ya, yang namanya pesta pada waktu itu tidak hanya sekedar identik dengan mabuk dan sebagainya. Bahkan dalam konteks kerajaan zaman itu gitu ya, kalau kita nonton film kerajaan-kerajaan Romawi, Yunani dan sebagainya, maka di situ pun bukan sekedar mabuk gitu ya. Maaf kita ngomong, pesta seks pun dilakukan di sana. Betapa menghina segala peralatan ya, perabot dari bait Allah yang dibawa oleh Nebukadnezar ke Babel. Nebukadnezar sendiri aja tidak pernah mempergunakan hal yang demikian seperti yang dilakukan oleh cucunya ini. Ya. Nah, adik ya bisa disebut ayah, bisa disebut cucu, karena memang Alkitab juga menggunakan kata yang sebetulnya bisa dipergunakan untuk merujuk ke sana. Nah, perayaan itu untuk apa? Kenapa mereka melakukan pesta? Perjamuan besar untuk apa? Perayaan itu dirancang untuk meningkatkan moral dan mematahkan perasaan malapetaka. Kenapa? Emang sedang apa mereka pada waktu itu? Sedang menghadapi perlawanan musuh. Perlawanan musuh mereka dari mana? Ya, media Persia yang akan datang menaklukkan mereka. Sehingga mereka mengadakan pesta. Dan diyakini konon pesta itu bisa meningkatkan semangat, moral, rasa persatuan, rasa perjuangan, dan bahkan mematahkan malapetaka. Ya, karena itu ya pada saat itu ya tentara media Persia dan sebagainya telah mengepung Babel. Itu kalau kita temukan dalam ayat yang ke-30 kan. Nah, pelaksanaan pesta kerajaan pertama juga dilakukan untuk apa? Biasanya dilakukan sebelum melakukan peperangan, sebelum para prajurit atau sebelum para pegawai istana berjuang untuk berperang, untuk membangun semangat sambil memperoleh penguatan. Dan bahkan ketika di dalam ayat yang ketiga mereka memanggil atau memuji dewa mereka untuk apa? Meminta support, meminta dukungan dari ilah mereka. Ya, perang dalam posisi sepertinya di ujung tanduk. Ada kekhawatiran, ada kegetiran di sana yang dialami oleh Belshazzar. Ketika ia mencampurkan semua pesta penyembahan berhala itu dengan atau untuk mendapatkan satu kekuatan perang yang akan dihadapinya. Maka semua berhala emas, perak, tembaga, kayu, batu, dan sebagainya. Ya, mereka panggil lah itu, mereka puji lah, mereka puja. Dan bahkan, ya, barangkali diyakini oleh Belshazzar, lalu ambillah perabot dan sebagainya. Ya, barangkali dalam benaknya ingin memadukan kekuatan ilah Babel dengan kekuatan ya, Allahnya Daniel dengan menggunakan perabot-perabot yang ada itu. Ya, tentu aja Tuhan yang suci, Tuhan yang kudus tidak akan dibuat semena-mena. Ya, kalau kita membaca konteks perjanjian lama, maka perabot bait suci, perabot bait Allah itu sesuatu yang sangat luar biasa sakralnya. Ya, tidak bisa disentuh. Imam sendiri pun kalau masuk dalam ruang Maha Kudus untuk melaksanakan misalnya setahun sekali ritual misalnya pelayanan yang melalui undi, dan mereka tidak boleh nyentuh gitu ya. Ya, kita ingat Uza ya, yang ingin berusaha untuk menyelamatkan tabut ya, niat baik tapi justru dimurkai Allah, justru mati.
Nah, panggilan bagi dewa-dewa mereka untuk membebaskan mereka atau untuk mengharapkan agar kemenangan yang pernah dialami oleh Nebukadnezar kembali mereka alami kembali, ya, menjadi bagian dari orang Babel, dari Belshazzar ini. Itulah yang sebetulnya yang mau dikatakan dalam bagian ini sehingga disampaikan. Nah, kesenangan berubah menjadi kepanikan. Yang tadi berusaha mungkin pesta, senang, upaya dan sebagainya, tapi justru bukan kesenangan yang ada sana, menjadi kepanikan, ketakutan yang luar biasa. Upaya untuk membangun semangat, upaya untuk membangun keberanian justru berubah menjadi sirna. Belshazzar digambarkan menjadi pucat, pikirannya gelisah. Ya, bagaimana ketika orang perang pikiran gelisah, pucat, simbol ketakutan yang luar biasa. Ya. Menggelisahkan dia dan bahkan dikatakan sendi pangkal pahanya menjadi begitu lemah dan tak berdaya, lututnya menjadi berantukan. Betul-betul seperti orang yang tidak bertenaga. Bayangkan seorang raja, seorang yang gagah perkasa, seorang yang disebut sebagai seorang ksatria, lalu bisa berubah begitu takut, lebih dari ketakutan menghadapi tentara musuh, gitu ya. Ketika melihat tulisan tangan di dinding yang diperlihatkan kepada raja. Nah, bagaimana raja menyelesaikan pergumulan tersebut, masalah tersebut? Masalah tersebut tentu ya perlu diselesaikan. Belshazzar melakukan apa yang sama dengan yang dilakukan oleh ayah atau kakeknya. Tetapi ada juga perbedaan, ya, apa yang dilakukan berbeda dengan yang dilakukan oleh Nebukadnezar. Pertama, tentu dia akan memanggil para orang bijak Kasdim. Menarik ya, orang bijak Kasdim. Kemana Daniel sebagai kepala bijak pada waktu itu? Ya, saya pikir kalau kita mau amati ya selalu ya orang-orang Kasdim yang lebih diutamakan mereka, karena Daniel kan posisinya orang buangan. Ya. Orang tawanan, orang Yehuda. Ya, sehingga mereka kenapa memanggil para orang-orang bijak dari Kasdim? Karena ketika orang Kasdim mampu memberi jawab, mampu membaca, raja memberikan upah. Ya. Ini bedanya, sekaligus beda dengan apa yang dilakukan oleh Nebukadnezar. Kalau Nebukadnezar dalam pasal-pasal yang sudah kita bahas, ketika dia memanggil para orang bijak Kasdim, kalau mereka tidak mampu, maka mereka akan dihukum. Ya. Tapi tidak demikian dengan cara Nebukadnezar, cucunya ini. Dia justru siapa yang mampu, dia akan kemudian raja tidak memberikan ancaman, melainkan menjanjikan, menganugerahkan, mengaruniakan suatu kehormatan, kekayaan, posisi, kekuasaan, menjadi orang ketiga di kerajaannya. Luar biasa, bukan? Ya, tentu orang-orang bijak ini, orang-orang bijak Kasdim di mata si Belshazzar ini akan mampu. Ya, tetapi kemudian tidak heran kalau Belshazzar kemudian nanti kenapa tidak memanggil Daniel dan sebagainya. Jadi tidak seorang pun orang bijak Kasdim mampu membaca tulisan dan memberitahukan makna tulisan tersebut pada raja. Tidak ada. Satu pun tidak. Kita nggak tahu berapa banyak orang bijak di kerajaan pada waktu itu. Tapi yang jelas bahwa mereka tidak ada satu pun yang mampu mengalahkan hikmat dan bijaksananya Tuhan yang diberikan kepada Daniel. Sehingga waktu para bijaksana Kasdim ini tidak mampu membaca dan tidak mampu memberikan makna tulisan tersebut, raja tambah takut, raja tambah pucat, raja tambah gentar dan gemetar. Begitu ketakutan luar biasa. Nah, itulah yang kemudian ya membuat bagaimana adanya peran penting seorang permaisuri di sana. Ya, seorang bernama MacArthur memberikan satu gambaran bahwa permaisuri ini adalah istri dari Nabonidus tadi, ya, ibu dari si Belshazzar yang mendampingi anaknya untuk memerintah. Itu sesuatu yang biasa zaman itu di dalam zaman kerajaan. Nah, Daniel yang terlupakan oleh Raja Belshazzar, tetapi diingat oleh seorang permaisuri.
Permaisuri datang, menghibur dan menguatkan raja, tidak tahu apa alasannya atau kenapa dia masuk dan sebagainya. Memang Alkitab tidak memberitahukan, tetapi paling tidak ketika raja ketakutan luar biasa, raja berseru barangkali histeris dalam ruangannya. Kan tidak satu pun orang bijak pasti mampu memberikan jawaban, membaca dan memberitahu makna tersebut. Sehingga permaisuri memberitahukan tentang bagaimana siapa Daniel ya di dalam ayat yang ke-11 12 luar biasa di situ disampaikan tentang siapa Daniel, sangat lengkap. Ya, saya tak perlu baca lagi, tetapi itulah cara Tuhan yang luar biasa untuk mengangkat, mengingat seorang anak, seorang yang dipakai oleh Tuhan luar biasa. Yusuf pernah dilupakan. Barangkali sudah tidak diingat lagi oleh orang yang pernah dia tolong. Gitu ya. Tapi cara Tuhan luar biasa juga mengangkat dia. Memberitahukan kepada Firaun. Nah, Daniel. Bagi cara Tuhan memakai Daniel luar biasa. Penguasa dan sistem kekuasaan boleh berganti. Raja boleh berganti dalam konteks ini. Tetapi memori tentang tokoh dan peran seorang yang diurapi oleh Tuhan, yang dipakai oleh Tuhan, ya seakan menjadi sirna sekali. Namun di sana kita bisa melihat dari bacaan kita ya, ternyata Tuhan masih menginginkan peran berlanjut yang lebih besar bagi seorang Daniel ini. Peran dia untuk menjadi terang, menjadi garam dalam konteks zamannya, menjadi alat Tuhan belum selesai. Belum selesai. Sekalipun dari sisi manusia, dari sisi kerajaan, dari sisi pemerintahan pada waktu itu kayaknya mulai redup, disingkirkan dan tidak dikenal lagi. Tapi Tuhan yang memakai Daniel berkenan untuk kembali membawa dia muncul ke permukaan pergerakan politik kerajaan dunia pada waktu itu. Seorang permaisuri dipakai Tuhan untuk akhirnya mengembalikan Daniel ke panggung peran penyataan kedaulatan Allah dalam lingkup politik pada waktu itu. Ya, saya pikir bahwa inilah yang menjadi tanggung jawab kita dalam konteks barangkali ya, bagaimana kita menjadi alat Tuhan di dalam panggung di mana Tuhan menempatkan kita, baik dalam dunia kerja, pelayanan, keluarga, studi, dan sebagainya. Oleh sebab itu bagaimana Daniel ketika dibawa menghadap raja, raja tidak punya ingatan, kenangan apapun tentang Daniel, selain dari yang diberitahukan tadi. Raja Belshazzar nggak tahu betul-betul. Seorang yang tidak ingat sejarah, lupa sejarah, mungkin nggak pernah belajar sejarah. Kalaupun dia tahu, betul-betul dia melupakan. Ya, atau betul-betul gambaran kekuasaan yang begitu bengis, yang begitu ya tidak menghormati Allah dan sebagainya, dan bahkan dengan demikian tidak menghormati kakeknya Nebukadnezar yang telah mengangkat Daniel. Raja memandang Daniel sebagai yang hina. Ya, dia tidak terlalu yakin Daniel punya kemampuan untuk memberi atau membaca dan memberitahukan tulisan tersebut. Bagi Nebukadnezar, bagi Belshazzar, Daniel ya barangkali tidak lebih daripada orang bijak kastim lainnya. Sehingga apa yang dikatakan, dari mana kita tahu? Ya, Belshazzar mengatakan ya kepada Daniel tentang jika engkau dapat. Ya. Raja begitu memandang rendah, memandang hina Daniel. Dari mana? Dari statusnya. Dari mana? Dari menyatakan engkau salah seorang buangan ya, yang diangkut oleh raja ayah atau kakek dari tanah Yehuda. Ini satu penghinaan. Tidak menunjukkan rasa kehormatan atau rasa kekagumannya kepada Daniel barangkali. Ya ini Daniel ini kayaknya nggak bisa gitu ya. Ya orang buangan dan sebagainya. Kedudukan dan posisi Daniel sebagai kepala bijaksana yang diberikan oleh Nebukadnezar seperti sudah tidak dianggap lagi. Sudah dihapus. Tapi Belshazzar tidak sepenuhnya yakin, saya katakan, bahwa Daniel lebih daripada bijaksana lain. Jika engkau dapat, ya, jika engkau dapat, ini menunjukkan suatu keraguan, ketidakpastian, ketidakyakinan dari seorang Raja Belshazzar pada hikmat Daniel, pada bijaksana Daniel, pada kemampuan Daniel untuk memberitahukan apa makna dari tulisan tersebut. So itu kembali ya.
Itulah yang Daniel sampaikan. Ya. Nah, bagaimana integritas yang tidak pernah berubah dari seorang Daniel? Tadi Belsasar kita sudah baca menawarkan banyak tadi sudah disebutkan di sana. Tapi Daniel menolak tawaran yang diberikan oleh Raja Belsasar. Menolak. Ya, padahal kalau dalam zaman sekarang gitu kesempatan gitu ya. Posisi dapat, harta kekayaan dapat, kehormatan dapat dan sebagainya. Waduh. Ini yang dicari oleh dunia. Yang dikejar oleh dunia. Tapi Daniel justru katakan, tidak. Waktu kita melihat bagian ini ya, kita ingat seorang bernama, siapa? Nabi siapa ya? Elisa ya. Yang mau diberi upah oleh Naaman. Sehingga kemudian seorang Gehazi yang mengambilnya kepada Naaman. Daniel menolak. Artinya bahwa Daniel bukan seorang yang gila harta, bukan seorang yang gila hormat, bukan seorang yang betul-betul mencintai segala kenikmatan-kenikmatan ini. Jauh daripada Daniel. Saya terkagum-kagum dengan membaca bagian ini ya. Nah, kalau kita diperhadapkan dengan demikian, waduh bisa silau juga mata gitu kan. Tapi itu Daniel, hebat. Dia mempersilahkan raja berikan kepada orang lain hadiah yang diberikan kepada Daniel. Berikanlah orang lain. Jangan berikan kepadaku. Ya. Wah, ini hebat sekali. Berikanlah kepada orang lain. Dia juga tidak menang itu untuk kamu aja. Enggak, tapi berikan kepada orang lain. Ada orang yang lain membutuhkan, ada orang yang lain memerlukan. Sehingga ya tidak tergiur untuk kembali menduduki posisi berkuasa dan terhormat dalam kerajaan, kembali menjawab apa yang disampaikan oleh Pak Oto tadi. Betul apa yang dikatakan oleh Pak Jenny. Ya, bahwa ketika raja dalam tanda kutip tetap memaksakan apa yang diberikan kepada Daniel, Daniel tidak tentu bukan dalam konteks ya oke saya terima juga ya, saya terima, bukan ya. Jadi betul bahwa betul-betul Daniel menolak termasuk kekuasaan, bukan hanya sekedar kalung emas dan sebagainya, kekuasaan pun bagi Daniel tidak. Ya, jadi enggak setengah-setengah, oh dia aku ambil ya, ini enggak. Inilah integritas. Jadi tidak tergiur betul-betul. Namun ia tetap ya membaca dan memberitahu makna tulisan yang dilihat oleh Belsasar. Ini hebat ya, hebat. Saya tetap kerja ya, saya tetap mengerjakan ini, tapi saya ya tidak kemudian menerima ini. Nggak mudah untuk seperti begitu ya. Nggak mudah. Oke, saya tetap kerjakan ini, tapi saya bekerja dengan segala kerelaan, ketulusan dan sebagainya. Nggak ada upahnya, silakan ambil. Tapi itulah Daniel. Ya, hatinya begitu mulia, hatinya begitu tulus, hatinya begitu murni di dalam melayani Tuhan, menjadi terang, menjadi garam, menjadi saksi Tuhan di tengah-tengah kehidupan kerajaan Babel pada waktu. Ya, maka kesempatan itu juga tentu dengan tidak menerima apa yang ditawarkan, tentu saja Daniel ya dengan begitu berani, dengan begitu tegas menegur seorang raja bernama Belsasar. Ya, kalau sudah menerima upah, barangkali ya untuk menegur sesuatu yang salah mungkin akan sungkan. Tapi kalau tulus, murni dan bahkan tidak ada transaksi di sana, yuk bicara kebenaran di sana. Ya. Apa yang Allah berikan kepada Nebukadnezar tidak pernah menjadi pembelajaran bagi Raja Belsasar, bagi cucunya, walau ia sudah tahu dikatakan di sana ya. Dia tahu sebenarnya, kamu sudah tahu, tapi itu nggak pernah belajar. Kamu nggak pernah belajar. Ya. Bagaimana Tuhan mengangkat, memberikan kuasa, lalu membanting dan bahkan membuat Nebukadnezar layaknya seorang binatang, ya, layaknya layaknya hewan, gitu ya. Betul-betul. Tetapi itu tidak pernah menjadi satu pembelajaran yang berarti bagi Belsasar. Daniel betul menegaskan. Belsasar masih saja meninggikan diri terhadap yang berkuasa di surga. Itulah kata Daniel. Engkau masih saja meninggikan diri terhadap penguasa di surga. Engkau masih saja sombong. Engkau masih saja angkuh. Engkau masih saja tinggi hati terhadap Tuhan yang di surga.
Ya, dengan keberanian Daniel menegur kejahatan dan juga penghujatan yang dilakukan oleh Belshazzar. Ya, situ kenapa Belshazzar memakai benda-benda kudus bait Allah untuk melakukan pesta tadi ya. Atas dasar inilah maka kemudian muncul tangan yang menulis tadi. Ini landasan penting. Memakai benda-benda kudus bait Allah untuk melakukan pesta pelampiasan hawa nafsu. Mencampurkan benda-benda kudus dengan tata cara ibadah para dewa, para berhala yang mati. Itu berhala yang mati, yang nggak tahu menjawab dan sebagainya. Itu jawaban itu tulisan Daniel pasal 5 ini. Engkau campur adukkan di situ. Ya. Jadi kembali bagaimana kita menghormati Tuhan. Itu begitu penting. Menghormati Allah. Begitu luar biasa. Waktu Daniel membaca dan memberitahu makna tulisan yang diperlihatkan kepada Belshazzar, dilihat sebagai ada beberapa memang pandangan di sana. Ya, saya mengambil beberapa. Sebagai kata kerja ganti, kemudian dihitunglah masanya, dihitung lagi mene-mene, lalu ditimbang tekel urpasim, dibagi. Ya, nanti peres. Kenapa muncul peres misalnya? Kenapa bukan urpasim? Menunjuk kepada mata uang yang mungkin kemudian disebutnya makin turun nilainya. Tujuannya, maknanya untuk menegaskan bahwa kerajaan Babilonia dari zaman Nebukadnezar kakeknya, Belshazzar ini sampai ke Nabonidus dan bahkan sampai ke Belshazzar betul-betul mengalami yang namanya kemerosotan, penurunan, kehancuran. Ya, maka setelah ditimbang, kedapatan terlalu ringanlah engkau, ya Raja Belshazzar. Demikianlah disampaikan Daniel. Nah, kenapa ada muncul kata di sana? Peres. Mene-mene ini berarti dihitung atau ditunjuk dan digandakan. Ya, untuk menekankan yang lebih kuat, tekel berarti ditimbang atau dinilai oleh Tuhan. Yang menimbang tindakan. Siapa yang menilai? Tuhan sendiri. Siapa yang menghitung? Tuhan sendiri. Siapa yang kemudian menunjuk? Tuhan sendiri. Ukuran Tuhan yang punya. Nilai Tuhan yang punya. Sehingga ketika ada muncul kata peres di sana, ini terbagi, ini bentuk jamak. Ya, bentuk jamak. Sehingga jamak itu menunjuk kemana? Menunjuk kepada kerajaan Media dan Persia ini. Ya, yang merujuk jamak dari peres, ulfasim. Ya, urfasim. Kemungkinan menekankan bagian-bagian dalam pembagian itu. Oleh sebab itu, satu pembelajaran yang sangat penting, tadi sudah banyak prinsip juga, saya pikir bahwa Raja Belshazzar sebagai seorang penguasa, maka hati-hati, ya, tidak hanya dalam konteks kita sebagai seorang raja, dalam konteks apapun, ketika diberi otoritas, anugerah, kepercayaan, kita perlu hati-hati di sana. Ya, belajar dari sejarah itu penting. Sejarah adalah guru yang baik untuk belajar. Kita diingatkan. Sehingga tidak jatuh pada lubang yang sama lagi. Dan sebagainya. Walaupun bukan dari kesalahan kita, tapi dari kesalahan orang lain pun kita bisa belajar. Apalagi ketika kita pernah salah, maka belajar dari kesalahan kita. Saya pikir itu penting. Lalu jangan pernah menghina yang namanya kekudusan. Kehormatan. Apalagi kita sebagai umat Allah. Yang katanya umat Allah. Yang katanya orang percaya. Jadi dalam perspektif Allah tidak ada istilah oh itu orang tidak percaya, dia tidak tahu dan sebagainya. Misalnya. Dia boleh semena-mena menghina kehormatan Allah juga enggak. Nah, walaupun dia orang apalagi kita yang sudah mengenal Kristus, ya pertahankanlah integritas yang ada. Itu lebih mahal daripada emas, lebih bernilai daripada permata. Kehidupan yang berintegritas. Nanti sebetulnya kalau kita melihat lebih dalam lagi, nah pasal yang kelima ini sebetulnya dia ini kan sebetulnya nanti kematian Raja Belshazzar. Ya. Dalam pasal yang ke-7, pasal yang ke-8 itu ada Belshazzar. Maka secara timeline dari kitab Daniel ini dia ada di sini nih, ya pasal 5 dengan pasal 6 sini. Sini ada pasal 7 sini sebetulnya. Ya. Ini secara timeline ya, karena itu penting untuk melihat ini kitab Daniel ini kok nanti pasal yang ke-7, pasal yang ke-6 itu kan ada muncul nama Belshazzar, padahal Belshazzar sudah mati, tapi masih ada di sana.